Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Daniel, pasal yang kedua, ayat yang ke-13, sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-30. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuhanku. Amin, demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, ya, baik suka, duka, pergumulan, bahkan berkat di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya tidak terjadi secara kebetulan. Semua Tuhan izinkan terjadi, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saya percaya semuanya punya maksud dan juga tujuan. Demikian juga kalau kita memperhatikan di dalam kitab bacaan kita hari ini, bagaimana Nebukadnezar itu memiliki mimpi yang dia sendiri juga nggak ngerti, dia sendiri juga bingung akan maknanya. Hingga semua orang dikumpulkan untuk mengartikan dan konsekuensinya jelas buat mereka yang mengulur-ulur waktu, karena memang mereka tidak memberikan jawaban yang pasti, mereka akan mendapat konsekuensinya. Nah, puji Tuhan memang Bapak Ibu Saudara di sana pada saat itu di tengah-tengah pembuangan ada seorang anak muda, beberapa anak muda yang memang bijaksana dan itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, ketika Daniel mendengar berita ini dia mengambil satu inisiatif, ya. Bagaimana dia mau ambil bagian begitu ya. Untuk apa? Mencoba melihat apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan melalui peristiwa ini. Dan betul akhirnya dia menemui seseorang yang dipercayai di sana untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya untuk disampaikan. Dan puji Tuhan diizinkan dan kemudian dibawa menghadap ya kepada Nebukadnezar untuk menceritakan apa yang sedang dialaminya. Nah, menarik sekali di ayat yang ke-30 yang tadi kita baca. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Jadi Daniel mau memberitahu bahwa kalaupun aku hari ini bisa itu karena bukan karena saya, ya, tetapi karena ada yang menyingkapkan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita bisa, ketika kita mampu, ketika kita bisa membantu orang lain, menolong orang lain, ingat itu bukan karena saya. Itu bukan karena kita. Tetapi karena apa? Karena Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk memikirkannya, untuk melakukannya. Ya, saya punya rekan hamba Tuhan, ketika Tuhan pakai dia, begitu ya, dia selalu ingat, ya segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan ketika dia berbagi berkat, dia selalu bilang, ini berkat dari Tuhan. Ada satu kesadaran yang dia selalu ingatkan bahwa semua ini dari Tuhan. Kalaupun Tuhan pakai kita, itu hanya sebagai alatnya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesadaran ini penting di dalam hidup kita sehingga kita tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang kadang ya karena dia punya pengetahuan yang baik, ya, kecakapan tertentu, dia merasa dirinya itu hebat karena dirinya sendiri. Padahal kita tahu ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, selain dia menyadari bahwa itu bukan dari dia, dia berkata, bukan karena hikmat yang ada di padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Ya, jadi bukan karena dia hebat sehingga dia melebihi dari segalanya, tidak. Melainkan di sini tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja. Ya, jadi
Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan ini ya melalui hambanya nih. Dan Tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Nah, ini menarik. Daniel Tuhan pakai untuk menyatakan peristiwa ini supaya bisa menolong Nebukadnezar, dan Nebukadnezar juga boleh memiliki pengenalan akan Tuanku, kata Daniel. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara begini, apapun yang kita kerjakan, apakah kita membantu orang lain, menolong orang lain, lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mencari pengakuan, penerimaan dari orang lain. Tapi lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kita membawa orang itu mengalami pengenalan pribadi juga bersama dengan Tuhan kita. Jadi pelajaran apa yang hari ini kita dapat? Yang pertama, kalau Tuhan izinkan kita diberikan kepekaan, kepedulian, kesadaran untuk membantu dan menolong orang lain, itu berasal dari Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan, kita tahu itu juga Tuhan yang mengerjakannya. Dan ketika kita sudah mengerjakan itu semuanya, kita harus sadar bahwa segala hormat kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan saja. Ya, bukan untuk cari nama, bukan untuk sebuah pengakuan, bukan supaya kita dikenal. Ya, banyak orang tuh hari ini pengen dia dikenal. Ya, berbeda dari Daniel. Dia pengen tuannya yang dikenal. Artinya apa? Dia pengen melalui kehidupannya Allahnya dikenal oleh banyak orang. Nah, inilah seharusnya yang ada juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apapun, Bapak Ibu Saudara ya, bukan supaya kita menjadi terkenal, orang kenal kita. Melainkan, biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu membawa orang memiliki pengenalan akan Tuhannya. Mari kita membawa mereka untuk mereka mengenal siapa penciptanya. Membawa mereka mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam hidupnya. Ini yang menjadi bagian kita. Ini yang menjadi tugas kita ketika Tuhan memperlengkapi kita. Ketika Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam hidup kita. Bukan supaya sekali lagi kita yang dikenal. Tapi biarlah Tuhan kitalah yang dikenal oleh banyak orang. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah yang kita lakukan untuk membuat kita terkenal, orang kenal kita, atau justru kita rindu melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita lakukan, membawa orang lain mengenal Tuhan yang mengerjakan itu melalui kehidupan kita. Sehingga kita boleh membawa orang-orang, boleh datang dan mengalami pengenalan pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Kau boleh mengingatkan kami untuk kami tidak mencuri kemuliaan-Mu dengan sebuah pengakuan. Untuk kami dikenal, untuk orang lain tahu siapa kami. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami juga boleh memperkenalkan Engkau dan menyatakan Engkau melalui kehidupan kami, melalui pikiran kami, melalui tingkah laku hidup kami. Sehingga orang boleh melihat bahwa Engkaulah yang bekerja dan mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Tuhan, setiap kami, tolong kami untuk tetap menjaga hati dan pikiran. Kalaupun kami bisa, kalaupun kami diberikan kemampuan, itu semua berasal daripadamu. Dan apa yang daripadamu, kiranya juga boleh kembali untuk segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.